Nanti aja akan selesai baru saya kasih klarifikasi. Temuan transaksi janggal 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan menyeret Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Polisi akan periksa 4 saksi untuk buktikan unsur perencanaan penganiayaan David Ozora. Tak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus ini. Sidang putusan banding Verdi Sambo dibacakan 12 April mendatang secara terbuka. Akankah Sambo lolos hukuman mati? Halo saudara, laporan khusus yang berisi pilihan berita dari ruang redaksi akan mengisi waktu Anda selama 30 menit ke depan. Saya Mercy Tirayo, inilah berita pertama. Temuan kejanggalan harta mantan pejabat pajak Rafael Alun menjadi pintu terbongkarnya sederet harta fantastis pejabat lainnya. Transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan yang menyeret Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu diduga pencucian uang. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Saya juga ingin tahu supaya saya tahu siapa saja yang makin terlibat sehingga pembersihan kita juga lebih cepat. Ada lagi pertanyaan, udah jelas? Udah jelas semuanya. Udah ya? Bak membuka kotak Pandora. Temuan harta janggal mantan pejabat pajak Rafael Alun menjadi pintu terbongkarnya sederet harta fantastis pejabat lainnya. Bermula dari kekayaan tak wajar 56 miliar rupiah, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK juga menemukan mutasi rekening 500 miliar rupiah dari rekening yang terkait dengan Rafael Alun. PPATK pun memblokir 40 rekening milik Rafael Alun, istri, anak, dan perusahaan atau badan hukum yang terkait dengan mantan pejabat pajak itu. PPATK bahkan menemukan dana sekitar 30 miliar rupiah milik Rafael Alun di safety deposit box di salah satu bank dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Praktik pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun pun terkuak. Sementara KPK kini meningkatkan pemeriksaan Rafael ke tingkat penyelidikan. 37 miliar ya. Jadi uang itu dalam bentuk mata uang asing, dolar Singapura dan dolar Amerika. Jadi ini uang tersendiri di luar dari 500 miliar tadi. Tak sampai di situ, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap temuan potensi transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan berdasarkan analisis PPATK. Menteri Keuangan Sri Mulyani pun angkat bicara terkait hasil analisa PPATK tersebut. Jadi informasi 300 triliun sampai siang hari ini saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum melihat angkanya, datanya, sumbernya, transaksi apa saja yang dihitung, siapa yang terlibat. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya, tidak ada angka rupiahnya. Sri Mulyani juga menegaskan Kementerian Keuangan telah menindaklanjuti 266 surat dari PPATK terkait harta tak wajar di lingkungan Kemenkeu sejak tahun 2007 hingga 2023. Sebanyak 352 pegawai telah dijatuhi hukuman sesuai undang-undang dan PP terkait ASN. Kita telah melakukan tindak lanjut semuanya. Jadi kalau kemarin Pak Mahfud memberikan impresi seolah-olah tidak ada tindak lanjut, kami ingin meluruskan sore hari ini. Dari 2007 hingga 2023 mencapai
266 surat. Nah, saya ingin tegaskan ya, 266 surat PPATK ini sebetulnya 185 adalah permintaan dari kami. Jadi artinya kami yang meminta PPATK untuk menyampaikan informasi biasanya menyangkut suatu data dari ASN di bawah Kementerian Keuangan. Mahfud menegaskan potensi pencucian uang hingga 300 triliun rupiah. Hasil analisa PPATK tersebut akan terus ditindaklanjuti. Tapi sebenarnya saya kan ketika ngomongkan 300 triliun itu bicara tentang pencucian uang, bukan korupsi. Coba dibuka lagi semua. Ada transaksi aneh yang melibatkan sekian ratus pegawai Kementerian Keuangan, ya, yang diduga sebagai pencucian uang, bukan korupsi. Saya coba hitung lagi, cari lagi gitu. Kok masa seorang Rafael dapat 500? Muncullah angka yang 300 itu sebagai potensi. PPATK juga telah menyerahkan data analisa potensi pencucian uang tersebut ke Kementerian Keuangan. Kepala PPATK juga menegaskan kerjasama dan koordinasi juga akan terus dilakukan dengan Kemenkeu. Kementerian Keuangan adalah salah satu kementerian yang kalau kami koordinasikan yang relatif permasalahan secara internal sangat kecil dibandingkan dengan lembaga-lembaga lain. Sehingga dengan demikian kami sangat confident menyerahkan seluruh kasus-kasus terkait dengan kepabeanan, terkait dengan perpajakan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada fungsi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat berkembang hasil analisis kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Bak fenomena gunung es, kasus Rafael Alun turut menyeret sejumlah pejabat pajak dan bea cukai yang kerap pamer harta di sosial media. Di antaranya, ex-kepala kantor Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, dan Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono. Sebelum dipecat, Eko Darmanto menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta sejak 25 April 2022. Merujuk pada laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN, Eko tercatat memiliki harta sebanyak 6,7 miliar rupiah. Hartanya meliputi 9 mobil seharga 2,9 miliar rupiah, termasuk mobil BMW senilai 850 juta rupiah dan mobil Mercy 600 juta rupiah. Eko Darmanto memiliki sejumlah aset properti meliputi tanah seluas 327 meter persegi di Jakarta Utara yang ditaksir 10 miliar rupiah dan tanah di Malang, Jawa Timur seluas 240 meter persegi senilai 2,5 miliar rupiah. Eko juga mencatatkan harta bergerak lainnya sebesar 100 juta rupiah dan kas setara 239 juta rupiah. Harta tak wajar senilai 13 miliar rupiah milik Kepala Bea Cukai Makassar Andi Pramono juga menjadi sorotan. Berdasarkan LHKPN tahun 2022, Andi melaporkan 15 aset tanah dan bangunan di berbagai wilayah dengan total nilai 6,9 miliar rupiah. Kemudian, ia juga memiliki 9 mobil dan 4 motor dengan total nilai 1,8 miliar rupiah. Lalu, harta bergerak lain senilai 706 juta rupiah, surat berharga 2,9 miliar, dan kas sebesar 1,2 miliar rupiah. Andi Pramono menjalani pemeriksaan Itjen Kemenkeu sejak pekan lalu dan menghadapi pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk klarifikasi hari ini. Nanti aja akan selesai baru saya kasih klarifikasi. Temuan kejanggalan harta Andi Pramono bermula dari sorotan gaya hidup mewah anak dan istrinya yang viral di media sosial. Dalam sebuah postingan, warganet menyoroti pakaian bermerek yang kerap dipamerkan anak Andi Pramono serta rumah mewah di kawasan Cibubur yang diduga miliknya. Selain pejabat Kementerian Keuangan, warganet juga menyoroti gaya hidup mewah istri Kepala Kantor Badan Pertanahan atau BPN Jakarta Timur, Sudarman Harjasaputra. Beredar foto istri Sudarman pamer barang-barang mewah, liburan ke berbagai negara, dan naik pesawat first class.
Terungkap, Sudarman memiliki kekayaan fantastis 14,7 miliar rupiah, meliputi 8 bidang tanah bangunan senilai 13,9 miliar rupiah, kendaraan senilai 438 juta rupiah, harta bergerak lainnya 600 juta, dan kas senilai 249 juta. KPK pun menyatakan akan segera memeriksa harta Sudarman. Mario Dandi, tersangka penganiayaan David Ozora, tertunduk lesu dan menangis saat menjalani rekonstruksi. Pakar mikroekspresi menilai tangisan Mario Dandi bukan ekspresi kesedihan, melainkan kemarahan. Sementara itu, polisi akan memeriksa 4 saksi lagi untuk membuktikan unsur perencanaan penganiayaan. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus ini. Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu apain teman anak saya? Sampai bonyok begini. 3 pekan berlalu, Kristalino David Ozora, korban penganiayaan Mario Dandi, anak eks pejabat pajak, masih dirawat intensif di rumah sakit. Meski belum sepenuhnya sadar, orang tua David mengabarkan kondisi sang anak meningkat signifikan. Dalam akun Twitter pribadinya, ayahanda David, Jonathan Latumahina, mengunggah video yang menunjukkan David sudah merespons sentuhan sang ayah. David juga tengah menjalani terapi musik, termasuk aliran musik yang jadi favorit David, rock metal. Udah seger. Dukungan untuk David Ozora pun terus berdatangan. Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran juga mendatangi David dan keluarga di rumah sakit. Fadil Imran berjanji, polisi akan menyelesaikan kasus penganiayaan David secara maksimal. Polda Metro Jaya dari awal di bawah kepemimpinan saya berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya. Sementara itu, Jumat lalu, tersangka Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas menjalani rekonstruksi penganiayaan David di TKP Perumahan Green Permata, Jakarta Selatan. Sementara pelaku AG diwakili pemeran pengganti. Tak seperti saat penetapan tersangka, Mario kerap tertunduk lesu hingga mengusap air mata saat rekonstruksi penganiayaan David Ozora. Namun, pakar mikroekspresi Monica Kumalasari menilai tangisan Mario Dandi saat rekonstruksi penganiayaan David bukan ekspresi kesedihan, melainkan kemarahan. Walaupun kita melihat ya ada tangisan ya, kemudian Mario berusaha untuk menutup dengan tangannya seperti itu ya, tetapi tangisan ini belum berarti seseorang itu menangis itu karena sedih ya. Tangisan bisa muncul ketika seseorang merasakan emosi yang dominan ya, emosi yang sangat intens. Belum tentu juga ini karena suatu kesedihan, tetapi ketika seseorang marah ya dengan intens, bisa juga marahnya sambil nangis. Terdapat 40 adegan yang diperagakan oleh Mario Dandi, Shane Lucas, dan pemeran pengganti AG serta saksi-saksi. Mulai dari adegan Mario menyuruh David push up dan sikap tobat, hingga selebrasi gol ala pesepak bola Cristiano Ronaldo yang dilakukan Mario Dandi usai menganiaya David hingga tak sadarkan diri. Pelaku AG yang sebelumnya mengaku syok dan mengaku sudah mengingatkan Mario agar tidak menganiaya David, dalam rekonstruksi justru terungkap berperan merekam penganiayaan David Ozora. AG bahkan sempat merokok saat David melakukan sikap tobat. Kekejian Mario terhadap David akhirnya dihentikan saksi N, ibu teman korban David Ozora. Pelaku, saya tanya, siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Saya pemilik rumah itu. Kamu nggak diundang, kamu ngapain di sini? Terus begitu saya tahu ini David, saya langsung tanya, kamu ngapain teman anak saya? Sampai bonyok begini. Dia bilang, ini melecehkan adik saya, Tante. Menurut keterangan saksi N, tak ada upaya pertolongan dari para tersangka untuk David Ozora. Saksi N pun mengungkap pelaku anak AG tak menolong David sesuai permintaannya. Adegan ini membantah keterangan AG yang mengaku sempat memberi pertolongan kepada David Ozora. Ibu, kemudian pada saat momen ini Ibu saksi N meminta kepada anak AG dengan ucapan seperti ini. Boleh kamu tolong kasih kepada kami ke bawah tangan saya.
tolong kamu bantu kasih paha kamu di bawah kepala seperti bantal, di bawah tangan saya seperti bantal. Tapi anak AG diam saja, hanya membantu dengan menggunakan tangan. Silakan tangannya. Ya, silakan momen ini diambil. Di sini ada ucap. Psikolog forensik Reza Indragiri menyebut ada 4 klaster peran tersangka dalam kasus penganiayaan berencana David Ozora. Reza menilai pelaku anak AG diduga berperan aktif dengan merekam penganiayaan David. Psikologi forensik memilah para pelaku kejahatan itu ke dalam 4 klaster. Di klaster pertama adalah pelaku yang melakukan konfrontasi langsung dengan sasaran atau targetnya. Yang di klaster kedua adalah pelaku yang tidak berkonfrontasi, tetapi dia membangun narasi, dia membangun perencanaan. Di klaster ketiga adalah pelaku yang menyediakan sumber daya, memasok kebutuhan-kebutuhan yang harus ada ketika pelaku pertama, yaitu orang yang akan berkonfrontasi langsung dengan korbannya, akan beraksi sesuai dengan rencana mereka. Penyediaan sumber daya. Itu klaster yang ketiga. Dan klaster yang keempat adalah pelaku yang belakangan ini populer disebut sebagai pelaku perintangan penyidikan. Tidak berkonfrontasi, tidak membangun narasi maupun perencanaan, tidak menyediakan sumber daya, tetapi merintangi proses penyidikan alias obstruction of justice. Tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka yang memiliki status majemuk. Mungkin dia ada di klaster 1 sekaligus klaster 2 dan mungkin juga klaster 3 dan seterusnya. Kalau dalam rekonstruksi kan disebutkan AG ini merekam penganiayaan yang dilakukan oleh Mario. Nah, kalaulah dia melakukan aksi perekaman, maka paling tidak saya bayangkan dia masuk barangkali di klaster ketiga, yaitu ada sumber daya tertentu yang dia manfaatkan tanpa berkonfrontasi langsung dengan target, yaitu Ananda David. Setelah menggelar rekonstruksi, polisi akan memeriksa 4 saksi lagi untuk membuktikan unsur perencanaan Mario Dandi dan tersangka lain. Pasalnya, polisi menemukan fakta Mario memberitahu rencana penganiayaan ke beberapa orang. Sidang putusan banding mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo dibacakan 12 April mendatang secara terbuka. Nama Singgi Budi Prakoso ditunjuk sebagai hakim ketua. Singgi pernah menjatuhkan putusan banding Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara atas kasus korupsi dan pencucian uang. Akankah Sambo lolos dari hukuman mati? Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadwalkan sidang putusan banding mantan Kadif Propam Polri Verdi Sambo secara terbuka pada Rabu 12 April mendatang. Putusan banding tersebut menentukan nasib Verdi Sambo setelah vonis mati atas kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari para terdakwa Verdi Sambo dan kawan-kawan sudah masuk. Ada 4 berkas ke Pengadilan Tinggi sudah masuk, dijadwalkan oleh Majelis Hakim. Putusannya akan dibacakan pada hari Rabu tanggal 12 April tahun 2023 di gedung Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tim penasihat hukum Verdi Sambo mengajukan banding 3 hari pasca Ketua Majelis Wahyu Imam Santoso menjatuhkan vonis mati pada 13 Februari lalu. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana mati. Langkah banding pun menjadi upaya Sambo agar lolos dari vonis mati. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho menilai terbuka kemungkinan hukuman Verdi Sambo menjadi lebih ringan dari vonis mati Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hipnu menyebut tim penasihat hukum Sambo akan berusaha menghadirkan saksi dan menjelaskan tafsir hukum pasal pembunuhan berencana guna meringankan hukuman Sambo. Bahwa Sambo CS punya celah untuk mendapatkan vonis yang lebih ringan? Semua masih berharap, Mbak. Jadi Sambo masih berusaha sepenuhnya untuk mendapatkan suatu hukuman yang lebih ringan. Paling tidak seumur hidup, atau paling tidak diinginkan adalah 20 tahun. Usaha yang terus dilakukan oleh Pak Sambo, baik dengan saksi yang dihadirkan, ataupun tafsir hukum tentang 340. Jadi masih dimungkinkan, Mbak, dalam suatu peradilan ini bahwa apa yang dilakukan oleh penasihat hukum itu semaksimal mungkin. Karena berpikir bahwa bagaimana juga dia mencari hukuman yang paling ringan di antara dakwaan yang pasal 340. Atau kalau mungkin bisa pasal 338, tapi agaknya sulit, Mbak. Risiko karena peradilan kita itu juga tidak lepas dari institusi masyarakat.
Pada sisi lain, putusan banding Sambo tak menutup kemungkinan dapat menguatkan vonis mati yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sepanjang bukti yang diajukan oleh penasihat hukum bernilai atau tidak, mempunyai kekuatan hukum atau tidak. Kalau memang tidak, putusan pengadilan banding nanti akan menguatkan apa yang dilakukan oleh putusan pengadilan negeri. Tak hanya Ferdi Sambo, keputusan banding 3 terdakwa kasus pembunuhan Yosua lainnya, yaitu Putri Chandrawati, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf, juga akan digelar terbuka pada 12 April mendatang. 5 hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ditunjuk untuk menangani perkara banding Sambo CS. Nama Singgi Budi Prakoso ditunjuk sebagai hakim ketua dalam sidang banding Sambo CS. Sebelumnya, Singgi Budi Prakoso pernah menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Semarang. Salah satu perkara yang paling disoroti, Singgi pernah menangani kasus korupsi dan pencucian uang Jaksa Pinangki. Singgi bersama majelis hakim lainnya menjatuhkan putusan banding Jaksa Pinangki dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara. Selain itu, 4 hakim anggota sidang banding Sambo CS ialah Ewit Sutriyadi, Mulyanto, Abdul Fattah, dan Tony Pribadi. Pengajuan banding Sambo di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bukanlah langkah akhir Sambo untuk lolos dari jeratan hukum mati. Pengajuan tingkat kasasi di Mahkamah Agung menjadi jalan hukum akhir Sambo jika Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak mengabulkan banding yang diajukannya. Demikian program laporan khusus edisi kali ini. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa.